Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq. Faballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazzal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-hudurul kiram, jamaah sekalian, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam makna yang utuh, yaitu menjalankan perintah Allah dengan segala nikmat yang Allah titipkan. Nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat harta, nikmat keluarga, yang dengannya itu jika disyukuri maka idealnya, semestinya, seyogianya harus mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertutur, berucap dan bersikap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sembari lisannya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para istri dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejak-jejak sunnah wal jamaah. Maka dengan komitmen kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang meniti jalannya ahlu sunnah wal jamaati, ya kiranya kelak di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita di dalam taman-taman surga bersama Rasulullah. Amin. Jamaah sekalian, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ba'da subuh yang diberkahi ini, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang pilihan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Amin. Kita bacakan hadis lanjutan daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Al-haditsus sabi' wa thalathun, hadis as-sabi', hadis yang sabi' sab'u, 7. Jadi kalau yaumul khamis 5, ya yaumul jumu'ah ini hari ke-6, tapi namanya memang istimewa sendiri. Kalau yang pertama yaumul isnain, ya hari Senin, yaumul thulatha, hari Selasa, yaumul arbi'a, hari Rabu, yaumul khamis, ya hari Kamis. Kemudian harusnya yaumus sittah, yaumus sadis, ya hari ke-6, tapi di dalam kalender kita tidak ada hari sadis itu, ya sadisa, ya ke-6, tapi yang ada yaumul jum'ah, maknanya hari berkumpul pada sholat Jumat itu. Kemudian yaumus sabat, ya sabat, yaumul sabat, ya hari ke-7, atau yaumul sabtu, ya Sabtu, hari Sabtu. Maka hadisus sabi' wa thalasun, hadis ke-37. Maka dalam hadis ini kita bacakan hadisnya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha azza wa jal
katabal hasanat was sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanat ila sab'imi'ah di'fin ila ad'afin kathirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadzal hadis kharrajahu an Ibni Abbas wa fi riwayati li Muslim ziyadatun fi akhiril hadis wa hiya aw mahaha Allah wa la yahlika ala Allahi illa halak wa fil ma'na ahadits katsir. Disebutkan hadis ke-37 ini hadirin sekalian diriwayatkan secara muttasil, ya, tersambung, makanya hadisnya sahih. Kalau dalam kajian ilmu hadis, salah satu indikasi hadisnya itu sahih harus tersambung sanadnya, dari siapa yang meriwayatkan sampai siapa-siapa aja perawinya, sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan muridnya, yaitu Imam Muslim. Dalam hadis ini an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat sighar sahabat yang junior pada masa Rasulullah hidup. Ini Ibnu Abbas ini anak dari Abbas, pamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, Ibnu Abbas ini adalah sepupunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ridho kepada Abbas dan bapaknya, ya, Ibnu Abbas dan bapaknya, amin. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, diriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama berkata ini jenis hadisnya hadisul qudsi, hadis qudsi. Redaksinya dari Nabi Muhammad SAW, tapi dia mendapatnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis qudsi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dengan segala ketinggian, ya, ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, tabaraka wa ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jal katabal hasanat was-sayyi'at. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah menetapkan, ya, menetapkan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, hasanat, pahala-pahala, was-sayyi'at, dan keburukan-keburukan, di dalamnya ada dosa-dosa. Thumma bayyana dzalik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bayyana, yubayyinu tabyinan, tibyanan, maknanya adalah telah menjelaskan yang mana yang hasanah, yang mana yang baik, yang mana yang sayyi'ah, yang mana yang buruk. Allah sudah jelaskan, ya, dengan menurunkan Al-Quran sebagai kitabul furqan, sebagai kitab pembeda bainal haq wal batil, yang membedakan mana kebenaran, mana kebatilan. Bainal hasana was sayyi'ah, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka di dalam Islam telah jelas semuanya. Allah sudah menjelaskan, baik lewat firman-Nya di dalam Al-Quran maupun menjelaskan di dalam petunjuk sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tsumma bayyana dzalik, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala dia telah memberikan penjelasan, bayan, ya, memberikan penjelasan. Waman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Siapapun kemudian yang memiliki keinginan untuk melakukan satu kebaikan, ya, jadi sudah ada keinginan, irodahnya sudah ada, ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, namun belum melakukannya, baru ada keinginan saja, ya, kita ingin nanti siang bikin ngundang anak yatim, nah, kita baru ada keinginan, irodah namanya, ya, dalam bahasa Arab hamma yahummu, ya, termasuk bagian daripada adanya keinginan, ya. Kalau bahasa kita keinginan itu apa Pak? Kadang disebut niat, ya, ya, niat, udah ada niat baik gitu, ya. Falam ya'malha, namun belum dikerjakan niat baiknya. Saya ingin bantu masjid, saya ingin bantu, ya, tadi membantu orang tetangga yang sedang susah, nah, itu niat-niat baik, tapi belum dilakukan. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mencatatkan, ya, jadi melewat malaikat petugas pencatatan, kan malaikat Pak, ya, maka Allah perintahkan malaikat agar mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi niat baik saja di dalam Islam sudah diapresiasi oleh Allah. Jadi kalau orang hidup niatnya melakukan kebaikan, nah itu satu langkah yang diapresiasi, ada niat baiknya, ya. Meskipun belum dikerjakan, maka Allah memerintahkan malaikat, ya, di sisinya itu agar memberikan hasanatan kamilatan, pahala yang sempurna, hasanah. Wa in hamma biha fa'amilaha, ya, namun kalau niat baik tadi dikerjakan, ya, jadi punya niat baik, yang kedua posisinya dia kerjakan. Saya ingin nyumbang masjid, nanti pas gajian saya ingin nyumbang 1 juta, kan, maka kemudian nanti gajian dikerjakan itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi katabahallahu indahu asyra hasanat, dia mendapatkan pahala minimal, standarnya adalah asyra hasanat, dicatatkan pahala 10 kebaikan, ila sab'imi'ah di'fin ila ad'afin katsirah, bahkan kalau keikhlasannya itu 100%. Jadi kadar keikhlasan itu Pak, dia fluktuatif, ya, kadar keikhlasan seseorang itu persentasenya beda-beda. Ada yang memang ikhlasnya kebangetan, kalau ngasih orang ya sudah kasih aja, ya, saya tidak melakukan kebaikan kecuali hanya ingin Allah yang balas. Tapi ada orang yang memang ingin melakukan kebaikan, ya, dia mengharapkan pahala dari Allah dan memang mengharapkan kebaikan dari manusia lainnya. Contoh sedekah, ada orang yang sedekah memang tidak ingin dibalas di dunia, nanti aja di akhirat, yang penting saya lakukan karena Allah. Tapi ada orang yang sedekah, saya ingin nolak bala di dunia, ya, jadi itu ada niat yang baik, ya, tapi kemudian dikerjakan, maka niat baik itu mendapatkan pahala 10 standarnya, minimalnya asro hasanat ila sab'imi'ah di'fin ila ad'afin katsirah, bahkan lebih dari itu bisa berpotensi mendapatkan pahala sab'imi'ah 700 kali, ila ad'afin katsir, bahkan bisa lebih. Jadi kebaikan di dalam Islam ketika dikerjakan, berangkat dari niat baik kemudian dikerjakan, maka berpotensi mendapatkan pahala yang berlipat hingga 700 kali.
700 kali lipat ganda, bahkan lebih dari itu, tergantung niat dan situasinya. Itu yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi belum berbuat baik, masih niat saja sudah dihitung kebaikan. Yang kedua niat baik tapi diwujudkan, ya, niat baik kemudian diwujudkan, maka mendapatkan pahala yang berlipat, standar minimal 10, maksimalnya bisa 700 dan lebih. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Namun jika niat baik tadi ada, ya, tapi niatnya sudah tidak baik lagi. Jadi kalau yang tadi keadaan niat baik, yang satu niat saja belum dikerjakan sudah dihitung kebaikan sempurna. Yang kedua ada niat baik tapi dikerjakan, kemudian dilaksanakan niat baiknya, maka mendapatkan pahala lebih banyak berlipat, 10 sampai 700 bahkan lebih. Nah yang ketiga, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Ya, ada keinginan tapi keinginannya tidak baik, alias sayyi'ah. Ya, sayyi'ah itu apa Pak? Keburukan. Punya niat buruk, ya, falam ya'malha, tapi belum dikerjakan. Niatnya mau korupsi Pak, niatnya mau korupsi tapi belum dikerjakan. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka akan dicatatkan oleh para malaikat sesuai dengan perintah Allah baginya apa? Kebaikan yang sempurna. Jadi ya, satu kebaikan yang sempurna, kita punya niat buruk nih Pak, niat jelek. Nah, saya punya niat jelek lah, maksiat apa gitu ya, tapi tiba-tiba tidak dikerjakan dan diurungkan, maka tercatat satu kebaikan, ya, satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Namun kalau niat buruk tadi, ya, kemudian dikerjakan, niat buruk dikerjakan, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, dia hanya mendapatkan satu keburukan, satu dosa. Jadi ini hadisnya ini benar-benar hadis yang menunjukkan begitu luasnya rahmat Allah. Kalau kita punya niat baik nggak dikerjakan, itu dapat satu kebaikan yang sempurna Pak, ya. Tapi kalau kita punya niat baik kemudian dilaksanakan niat baiknya, maka mendapatkan pahala yang berlipat. Sebaliknya, kita punya niat buruk sementara niat buruk tidak kita kerjakan. Alasannya kenapa? Di sini dijelaskan, ya, dengan beberapa kondisi. Amalul hasana, ya, amal yang baik tadi kan sudah jelas, kita punya niat baik itu dapat pahala pokoknya. Makanya memang segala sesuatunya kalau di masyarakat kita itu apa Pak? Berangkat dari niat yang baik. Ya, mudah-mudahan niat baik ini bisa dikerjakan. Ya. Maka itu kondisi dalam hadis ini dapat pahala semuanya. Ya, bahkan sekedar niat baik belum dikerjakan, ya, itu sudah dapat pahala. Yang bahaya itu niat baik sudah ada tapi mengerjakan yang buruk. Saya pengen jadi pejabat yang amanah, tahu-tahu jadi pejabat malah korupsi. Nah yang seperti ini dapat pahala apa dosa Pak? Dosa. Berangkat dari niat baik tapi niat baiknya tidak diwujudkan. Makanya di dalam niat itu yang penting untuk kita pahami ada 3 unsurnya. Di dalam niat itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama namanya keinginan, iradah. Jadi kita punya keinginan meskipun belum dikerjakan. Saya ingin nanti malam sholat tahajud. Saya ingin nanti sore sedekah, ya, sedekah dan seterusnya. Maka itu ada keinginan. Keinginan harus diiringi dengan i'tikad, ya, i'tikad, ya. Harus ada iltizam, ada kesungguhan untuk mau menjalankan keinginan. Ingin bersedekah
ya siapkan uangnya, ya ada kesungguhan, ada tekadnya, ya ada tekad, ya azam kalau bahasa Arabnya azam, ya. Maka kalau sudah ada keinginan untuk menjadi orang baik, harus dibulatkan tekadnya, ya. Setelah tekad itu bulat, baru fatawakkal 'ala Allah, maka sandarkan kepada Allah. Ya Allah, bismillah, mudahkan ya Allah, kami ingin umroh di akhir tahun nanti ya Allah. Niat baik sudah ada ya Pak. Nah, yang belum umroh saya doain semoga bisa umroh semua di sini Pak. Yang sudah umroh mudah-mudahan bisa umroh sekali lagi, amin. Jadi ada niat baik, Pak Ustadz, kami tahun ini ingin umroh, berangkat umroh gitu ya. Pakai travelnya silahkan travel apa saja Pak, yang penting amanah ya. Kemudian apa? Keinginannya harus diiringi dengan azamnya. Apa azamnya? Mulailah menabung. Jadi keinginan, ya kalau sekedar keinginan irodah nggak ada kemudian upaya untuk nabung, nanti jadi hanya sekedar keinginan, ya. Apalagi kalau keinginan itu diucapkan, aku ingin umroh, kami ingin umroh tahun, tapi tidak mempersiapkan mulai nabungnya, mulai cari travelnya, nggak disiapkan, maka itu bisa bermakna omon. Maka ya itu niat baik, ya niat baik itu harus diiringi dengan azam tadi. Ketika kita mulai nabung, mulai cari yang mana travelnya, seleksi yang mana travel yang kira-kira lebih cocok, ya kita cenderung dan lebih amanah, nyaman pelayanannya, maka kemudian yang ketiga fatawakkal 'ala Allah, ada tawakal, sandarkan kepada ya Allah, mudahkanlah ya Allah, kami sandarkan kepadamu, kami bertawakal. Karena berangkat atau tidak itu urusan Allah. Tapi kalau kemudian kita sudah cari travelnya, kemudian kita sudah siapkan uangnya, tiba-tiba hari H keberangkatan kita sakit yang membuat kita tidak mungkin untuk berangkat, maka itulah ya pentingnya kita bertawakal kepada Allah. Ya tidak ada kepastian kecuali apa yang menjadi ketetapan dari Allah, berangkat atau tidak. Termasuk yang kemarin berhaji, ya kita doakan wabil khusus wa rahimin, ya hajj, ya hajinya mabrur, amin. Itu berkaitan dengan amal baik. Lantas bagaimana dengan amal buruk, hadirin sekalian? Maka amal buruk ini di dalam agama kita terbagi situasi dan kondisinya. Ini dijelaskan para ulama, ya. Ya, an-nau'u tsani, pembagian yang kedua, amalus sayyi'at fatuktabu sayyi'at bimithliha min ghairi mudha'afi. Ya, kama qala ta'ala, ya man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Suratul An'am ayat yang ke-160. Sedangkan amal ya yang buruk maka biasanya dimulai dari niat yang buruk. Ya, jadi kalau orang melakukan amal yang buruk biasanya itu nawaitunya juga nggak baik, biasanya berangkat dari situ. Tapi ada memang situasi di mana orang punya niat buruk, lagi kesulitan ekonomi misalkan, di rumah habis beras Pak, dia ingin berangkat keluar cari kerjaan, baru di PHK, kontrakan belum bayar gitu kan, ya dia kemudian di PHK sehingga nggak ada tabungannya, untuk beras pun hari itu nggak ada, padahal anaknya sudah nangis-nangis di rumah, istrinya juga belum makan sejak kemarin. Maka dia punya niat nih, ya Allah ini sulit kali cari kerjaan, nggak dapat sana kemari, pagi ini saya mau keluar ya Allah, ya saya mau merampok misalkan, ya. Mau merampok ini kan contoh ya Pak, niat yang jahat, niat yang buruk. Niat itu akan menyengaja, ada upaya untuk menyengaja merampok gitu ya. Tiba-tiba di jalan mau merampok ketemu Kamtipmas,
Ketemu, dia teringat, wah ini ada penegak hukum. Nanti khawatir kalau kemudian dia merampok, ketangkap pula. Rupanya dia ngomong lah ya kepada Pak Kamtib, Pak, situasi saya sulit ini Pak. Tadinya saya punya niat merampok Pak. Bagaimana pandangan Bapak? Nah, karena Pak Kamtib Masnya ngaji hadis, maka Pak kata, oh jangan, diurungkan saja itu. Ini saya kasih Pak pulang aja ke rumah 100.000. Wah, itu Kamtib Mas seperti ini cocok jadi ketua DKM nih. Iya, jadi apa? Urungkan saja, jangan jadi merampok ya. Kamu jangan jadi merampok. Nih saya kasih bawa pulang 100.000, belikan beras hari ini, besok cari kerja saya sambil carikan link. Tolong nomor telepon kasih, kita biar bisa silaturahim. Nanti kalau ada info pekerjaan saya beritahu. Akhirnya pulang ke rumah nggak jadi merampok, mengurungkan niatnya. Dapat pahala itu Pak. Pak Kamtib Masnya dapat pahala sodako, dapat pahala memberi nasihat juga. Yang tadi orang kesulitan tadi, yang pasca di PHK, yang istri anaknya belum makan sejak kemarin sore, itu bisa mendapatkan pahala juga, satu pahala yang sempurna di sisi Allah. Karena apa? Karena mengurungkan niat buruknya dikerjakan, jadi diurungkan. Namun ada situasi yang berbeda ya, di sini jelaskan ini ya. An-naw'u tsalis, pembagian yang ketiga, alhammu bil alhammu, yang keempat kayaknya nih. Yang keempat, an-naw'u rabi', alhammu bisayyi'at ya, min ghairi amalin laha. Fa fi hadis Ibni Abbas ya, dari hadis itu jelaskan di sini, innama tarakaha min jarrayah, yakni min ajali. Jadi ada kondisi di mana orang punya niat buruk, punya niat jahat, korupsi misalkan, tapi ketika dia mau mengeksekusi niat jahatnya, tiba-tiba dia tidak punya kesempatan. Dia mau korupsi uang negara, sementara jabatannya cuma office boy, nggak bisa Pak ya. Mau korupsi uang negara ya, biasanya yang korupsi ini kan yang punya kekuasaan ya, yang korupsi ini yang punya kebijakan ya, tinggal memperkaya diri atau tidak di situ. Tidak ada unsur sengaja atau tidak. Nah, itu sengaja itu niat di sini lah maksudnya. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Dia tidak jadi korupsi karena tidak ada kesempatan, padahal pengen sekali korupsi. Maka yang seperti ini ya, dia tidak mendapatkan pahala. Kalau tadi mengurungkan, dia dapat pahala. Tapi kalau ini dia hanya belum ada kesempatan saja Pak. Makanya benar kata Bang Napi ya, Bang Napi itu apa? Orang melakukan tindak kejahatan itu karena ada niat dan kesempatan. Tadinya tidak ada niat untuk mencuri, tapi karena ada uang tergeletak sembarangan dan dia butuh duit, akhirnya tergoda lah, namanya manusia. Akhirnya dia mencuri. Ya, itu imannya yang lemah lah. Kalau imannya yang kuat, bagaimana Pak Ustadz? Kalau imannya yang kuat, mau ditunjukkan, mau dikasih kesempatan, ya dia enggak mau. Saya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kalau nanti hari ini saya terima uang 1 miliar dari jalan yang tidak halal, tidak sah, maka seketika saya mati, bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah? Maka takut kepada Allah ini modal paling utama yang harus dimiliki seorang hamba untuk bisa selamat dari fitnah dunia. Makanya hari ini kenapa kadangkala orang pejabat ketika menjabat korupsi, ketika punya wewenang tidak menjalankan amanah, karena tidak takut sama Allah. Tidak takut Pak. Kalau di negeri Cina sana orang takutnya dihukum mati. Nah, sana tidak takut sama Allah karena nggak banyak yang tidak muslim gitu ya. Jadi ya, maka Pak takutnya tapi sama di hukuman mati. Jadi mereka mau korupsi nggak berani ya. Nggak berani korupsi karena takut dihukum gantung misalkan, atau takut ditembak mati ya. Korea Utara misalkan korut ya, Kim Jong Un Pak, takut orang ya. Tapi di Indonesia kenapa
korupsi merajalela? Karena sudah tidak ada yang takut lagi sama Allah, padahal muslim. Ya, akhirnya berbuatlah semena-mena, disumpah jabatannya pakai mushaf Al-Quran, di atas Al-Quran disumpah, tapi karena tidak hadir hatinya, kolbunya untuk takut kepada Allah, maka akhirnya disumpah pun jabatan masih bisa berbohong lagi. Korupsi ketika di sidang, saya tidak punya niat untuk korupsi, tapi ternyata dibuktikan aliran dananya masuk ke rekening pribadi dan memperkaya diri, maka ini bisa kena tindak pidana. Karena apa? Ada buktinya, ada indikasi. Ucapan bisa menyatakan tidak sengaja, tidak ada niat, tapi ternyata perbuatan menunjukkan ada indikasi. Tapi ada juga kondisi yang lagi rame, misalkan memang tidak punya niat yang jahat dan memang tidak bisa dibuktikan menerima uang untuk memperkaya diri, maka yang seperti ini memang harusnya tidak dijadikan kemudian sama dengan orang yang bisa dibuktikan ada indikasi melakukan kejahatan. Maka di dalam Islam, ya, kalau ada orang niatnya buruk, niat jahat, tapi belum mengerjakannya karena ada kendala, maka yang seperti itu nggak dapat pahala. Ya, punya niat jahat tapi belum dikerjakan, bukan karena diurungkan. Kalau tadi beda, kasus yang pertama, Kamtibmas ketemu sama orang lagi susah mau merampok, dia mengutarakan, Pak, saya pingin niat saya merampok hari ini, Pak. Nah, jadi dia, inilah pentingnya kita, Pak, menyampaikan ya, niat. Kalau punya niat buruk, tolong disampaikan kepada orang baik, Pak. Itu rumusnya. Kalau kita punya niat buruk, sampaikan kepada orang baik, insya Allah akan apa? Akan bisa dicegah. Ya. Solusinya ada gitu ya, Pak, saya mau merampok nih, Pak, sore nanti sih, Pak. Kenapa? Kan ditanya, karena memang saya nggak ada beras di rumah, Pak. Ya, darurat, Pak. Ya, darurat kan, kalau memang tidak ada sama sekali, maka terus kemudian dia mengurungkan, dapat pahala. Tapi ada orang yang punya niat buruk, diam-diam saja, tidak melaksanakan, hanya belum ada kesempatan, maka seperti ini nggak dapat pahala. Ya. Kemudian yang keempat, kondisi yang terakhir disebutkan di sini, wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia punya niat yang buruk kemudian diamalkan, jadi punya niat merampok, beneran merampok, Pak, nggak pakai lagi minta-minta pendapat dari orang-orang baik kan, nggak lagi kemudian kalau ada Kamtibmas diam-diam aja, nanti ketahuan, diam-diam, nggak mau ngobrol dia. Akhirnya apa yang terjadi? Katabahallahu sayyi'atan wahidatan, dia mendapatkan satu dosa, sekeburukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini luar biasa Allah. Kalau kita buat baik, Pak, pahalanya berlipat-lipat. Tapi kalau kita buat dosa, itu dosanya satu, Pak, nggak dilipat-lipatkan sama Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka umat Islam itu jangan pernah berputus asa dari luasnya rahmat Allah. Seburuk apapun kita di masa muda, ya, apalagi nostalgia masa-masa SMA, ya, Pak. Berapa banyak anak-anak orang yang kita gandeng, kita bawa ke kemari, ya, dengan hubungan yang tidak jelas gitu ya. Ya, pacaran apa kan. Kalau ingat-ingat masa muda, jangan ingat-ingat masa SMA-nya, Pak. Ya, jangan ingat-ingat masa kuliah, ya. Nanti banyak dosanya kayaknya, ya, karena dulu kan belum hijrah, Pak Ustadz, belum ngaji, ya. Cuma kan Allah tidak menilai itu, Allah menilai dulu kenapa gak ngaji gitu loh. Nah, maka hijrah sekarang, ingatlah masa-masa kecil, masa-masa dimana orang tua mendidik kita, membesarkan kita, maka kita ingat. Kemudian kalau udah meninggal, bikin kebaikan, birrul walidain, ya, berbakti sama orang tua. Kalau orang tua masih hidup, senangkan orang tua, kasih hadiah, doakan orang tua, dikunjungi, ditelepon. Kalau yang jauh kan, ya, saya nelpon terus, Pak, jauh soalnya, ya. Kalau misalkan sudah meninggal, berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, bisa bersedekah atas namanya, berwakaf atas namanya, doakan dia dalam setiap selesai sholat kita, dalam setiap sholat tahajud kita doakan, Allahumma gfirli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighra. Bisa doakan. Karena masih kecil kita dirawatnya. Atau bisa juga sambung ke kerabatan silaturahim dengan kerabat saudara-saudara dari ayah dan ibu kita. Kemudian cara berbuat bakti kepada orang tua apa? Yang sudah wafat, diantaranya kerabat-kerabat teman-teman orang tua kita yang masih ada, kunjungi, ajak makan-makan, datangi, kasih hadiah. Itu salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada atau yang sudah mendahului kita dengan wafat. Jadi ini menarik hadisnya. Hadisnya ini cocok disampaikan untuk mereka yang telah bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang taubat kepada Allah, dia butuh yang namanya ya pengharapan dari keluasan rahmatnya Allah. Tapi kalau belum melakukan kejahatan, beranggapan kalau saya melakukan kan dosanya cuma 1, kalau saya mengerjakan kebaikan kan dosanya 10 dan berlipat-lipat, maka saya kerjakan aja keburukan. Nah, kalau yang seperti itu apa yang terjadi hadirin sekalian? Akhirnya hilang rasa takutnya kepada Allah. Nah, jadi makanya antara al-khauf rasa takut dengan ar-roja rasa harap kepada Allah itu harus balance, Pak. Karena ada sekali orang ini, Allah nanti kan Allah Maha Pengampun, korupsi aja dulu dah. Nanti kalau udah tua juga taubat. Tahu-tahu mati, Pak, di tempat. Ya, belum sempat taubat mati. Siapa yang jamin? Nggak ada jaminan. Ya memang ada orang-orang yang pintar, apalagi orang-orang alumni pesantren ini, dia buat travel abal-abal gitu kan. Banyak ini kasusnya, Pak. Akhirnya apa? Nipu-tipu bisnisnya. Tipu-tipu karena dia orang pesantren, tahulah dia dulu diajarkan sama Pak Kiai saya, sama Pak Ustadz saya, kan Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha luas ampunannya bahkan. Maka akhirnya nanti taubat juga. Orang yang seperti ini dia magrur, tertipu. Karena tidak ada jaminan dia bakal taubat dan tidak ada jaminan dia hidup sampai berapa lama. Apakah sudah taubat atau belum? Tidak ada jaminan. Maka perlu rasa takut kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Mulk di ayat ke-12, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya mereka orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak dalam pandangannya, yang gaib. Lahum maghfirah, maka mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Wa ajrun kabir, dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang singkat ini membahas tentang niat baik dan niat buruk. Ya, niat baik, niat buruk. Sekarang apa langkah konkretnya bagi kita dalam kehidupan modern? Ya, terutama di dalam situasi masyarakat kita hari ini. Maka idealnya memang mengkaji hadis itu, selain kita mendapatkan wejangan langsung dari penjelasan baginda Nabi Muhammad SAW, juga kita harus bisa mengambil hikmah-hikmah yang bisa mungkin kita terapkan di dalam berkehidupan. Yang pertama, hikmah yang pertama setelah mengkaji hadis al-arba'in yang ke-37 ini, maka kita harus mulai dari dalam diri kita untuk selalu berniat baik. Nah, jadi mulai, Pak, niat baik. Kalau ada terbesit saya ingin niat buruk, itu harus dihindarkan. Langsung segera apa? Segera berlindung kepada Allah. Ta'awuz. Nauzubillah min zalik. Auzubillah minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Kita berlindung dulu, Pak. Maka pentingnya zikir pagi sore itu, ya. Supaya kita dilindungi oleh Allah bahkan dari besitan niat yang buruk. Karena nanti ada orang niat, ya, niatnya pengen nikah lagi. Nah, ini niat baik atau niat buruk nih, Pak? Pengen menikah lagi. Niat baik, Pak. Tuh, insyaallah Pak Haji Dana ya, insyaallah. Kita doakan dia. Mudah-mudahan niat baiknya ini dinilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Amin.
Niat baik kenapa? Karena mungkin niat menikah lagi memang ada janda yang ingin disantuni misalkan. Dan memang itu susah, daripada timbul fitnah yang sudah saya selamatkan misalkan Pak Haji Dana misalkan, ini misal ya Pak, jangan serius-serius Pak, tapi kalau memang serius ya mudah-mudahan dimudahkan Allah, amin. Wah Pak Kamtibmas tidak mau ketinggalan fastabikul khairat juga ini kayaknya. Jadi kalau ada niat baik itu, niat sandarkan kepada Allah Pak, ya Allah mudahkan. Jadi ada niat tadi ingin menyantuni dan apa, kalau bahasa Pak Kiai Haji Rahmadin itu, Pak Kiai Rahmadin Afif ya, saya teringat kalau janda tua disantuni, kalau janda muda disatroni. Apa itu Pak? Nah, saya nggak gitu paham waktu itu kan, 2008 itu saya kan sering di Aspi. Nah, jadi saya nggak paham pada masa itu, tapi saya pikir oh siap bah, abah Kiai kita ini kan Kiai Rahmadin Hafizahullah, semoga Allah jaga beliau. Jadi niat baik kita mulai Pak dalam kehidupan kita, apapun itu niat baik dulu aja, niat baik dulu aja. Kemudian yang kedua, maka mulailah kita persiapkan niat baik ini bagaimana diwujudkan. Ya kalau tadi umroh kita udah siapkan nabung lah. Ya kalau tadi mau niat menikahi apa janda karena ingin menyelamatkan anak yatimnya, ya cari janda yang soleha atau bina, dididik dulu. Gitu. Kok jadi kesana nih pembahasan kita nih Pak? Wah ini Pak Haji Dana ini, Insya Allah terdakwa beliau nih. Baik, jadi memang niat baik biar dimulai Pak segala sesuatunya. Kemudian ketika niat baik, maka kita azamkan, tekadnya dibulatkan, baru tawakal. Supaya tidak berubah, karena ada orang saya pengen pilih saya jadi gubernur. Nanti kalau saya jadi gubernur, saya bangunkan ini program ini semua Pak, banyak Pak. Termasuk program apa? Program kesejahteraan marbot masjid misalkan. Tahu-tahu setelah terpilih jadi gubernur, wah nggak dilaksanakan niat baiknya. Nggak dilaksanakan karena apa? Karena ternyata cuma janji-janji palsu saat kampanye. Nah yang seperti itu dia mendapatkan dosa. Apalagi kalau ternyata dia malah korupsi. Wah ini dapat dosa Pak. Ya. Jadi niat baik itu perlu dibuktikan. Kenapa? Oh kenapa? Karena urusan niat ini Pak, urusan dirinya yang bersangkutan dengan Allah. Kita manusia tidak punya hak untuk menilai niat baik orang. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa isi dalam hati seseorang. Makanya di dalam syariat kita, dalam fikih ya, hukum itu dinisbatkan kepada zohirnya Pak. Kita hanya menilai tindakan seseorang. Urusan hati, niat, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang koruptor misalkan, di sidang di pengadilan, saya tidak punya niat untuk korupsi. Lah itu faktanya ada. Maka apa yang terjadi di dalam pengadilan, bahkan di dalam Islam sejalan dengan nafas Islam, apa? Kita hanya menilai tindakannya, bukan niatnya. Nah, ini kalau di KUHAP beda lagi mungkin Pak, nggak tahu saya KUHAP itu peninggalan dari mana. Kita undang apa pidana itu ya, hukum pidana itu kan sebagian warisan dari zaman kuno ya Pak, penjajah Belanda, ada yang bilang begitu ya, tapi saya bukan orang hukum jadi saya nggak begitu mendalami. Tapi di dalam Islam jelas yang dinilai adalah tindakannya ya, itu yang pertama. Makanya di dalam Islam ada orang membunuh Pak, tapi tidak sengaja naik mobil. Ya ini contoh dalam kekinian lah, naik mobil Pak, tiba-tiba nabrak orang, nggak sengaja terbunuh. Memang nggak ada sengaja lah Pak, siapa yang mau kecelakaan? Tidak ada. Ditanyai oleh hakim di pengadilan, kenapa Anda? Saya memang tidak tahu Pak, itu memang saya sudah menghindari tapi nabrak dia, kemudian dia jatuh. Maka di sana tidak ada unsur sengaja, tapi tetap dihukum, tidak ada unsur sengaja. Dalam Islam pun sama, tetap bayar denda. Kita mukul orang kaget ya, karena nggak sengaja bercanda kita Pak, tapi itu jatuh, maka dibawa ke pengadilan Islam, maka yang dihukumi apa? Dia membunuh meski tanpa sengaja, tapi hukumannya lebih ringan dibandingkan yang sengaja membunuh berencana, itu paling berat itu Pak. Sama di dalam pidana Islam juga demikian ya. Tapi ada kondisi di mana memang ini orang ya
melakukan suatu tindakan yang buruk ya. Yang buruk itu terbagi menjadi dua kalau di negeri kita dalam undang-undang positif. Buruknya itu dalam masalah perkara pidana atau perdata. Kalau masalah perdata administrasi ya itu juga hukumannya biasanya denda, nggak sampai di penjara. Tapi kalau pidana, nah itu biasanya tipikor, misalkan tindak pidana korupsi, maka itu dipidana. Maka dicek di sana, benar nggak ini orang korupsi? Apa definisi korupsi? Ya menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri atau apa begitu. Maka setelah dicek nggak ada ternyata, hanya yang ada kesalahan perdata. Maka nggak bisa orang ini dikenakan hukuman pidana. Maka berkaitan masalah niat ini penting, Pak. Satu, kita pastikan niat kita harus baik. Yang kedua, kawal niat itu dengan tekad dan tawakal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun ada niat buruk, berusahalah mendiskusikan niat buruknya sebelum melakukan, Pak. Nah ini penting nih, Pak. Ini rumusnya. Ya, kalau kita punya niat buruk, Pak, tadi misalkan niat mau apa? Mau main judi online, ya. Maka kita harus konsultasikan dulu ke orang baik. Saya mau niatnya main judi online ini kira-kira bisa nggak ya gitu. Apa solusinya? Minta niat baik, nggak apa-apa, Pak. Terdengar konyol memang. Kok mau diskusikan malah niat buruk? Ya, tapi itu cara kita nanti untuk mengurungkannya bisa kalau dapatkan masukan-masukan. Ya. Termasuk kalau punya niat buruk, maka ingat-ingatlah, Pak, akhirat, ingat-ingat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang punya niat buruk kemudian dia ingat sama Allah, takut kalau kemudian dia dihisab nanti mati seketika saat melakukan merampok, tak mati, Pak. Matinya su'ul khatimah, nauzubillah. Maka ini penting bagi kita dalam mengkaji hadis ini. Yang pertama, kita jadi tahu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas, maka segala sesuatunya harus dimulai dengan niat baik. Mudah-mudahan niat baiknya bisa dikawal dengan tekad yang kuat dan tawakal kepada Allah sehingga berbuah amal. Itu yang pertama, itu posisinya tinggi sekali. Yang kedua, ya tadi kalau ada niat kemudian niat buruk, ya maka niat buruk itu berusahalah didiskusikan atau dikompromikan dulu dengan orang baik. Kira-kira ini apa masukannya, ya. Kalau masukannya, jangan merampok, ya, itu selain dapat dosa nanti resikonya juga bisa masuk pidana penjara. Nah, maka orang ngurungkan dapat pahala itu, Pak. Kemudian kalau ada niat yang buruk, dia tidak mau konsultasikan ke orang yang baik, maka cobalah ingat-ingat kalau dia melakukan keburukan seketika mati, wafat, kira-kira bagaimana nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk mau memulai segalanya dengan niat baik. Sebagaimana isyarat dalam Al-Quran surah Al-An'am di ayat 160, man ja'a bil hasanah falahu asru amsalihah. Siapa kemudian yang melakukan, ya, datang dengan kebaikan, membawa kebaikan, maka baginya 10 pahala minimal standar, tapi bisa lebih, ya. Wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Tapi kalau dia datang menghadap Allah nanti membawa keburukan, satu keburukan, maka dia akan dibalas setara dengan satu keburukan dan dia tidak dizolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini, ya, jadi manusia itu ada dalam hadis yang panjang yang disebutkan innamad dunya li arba'atin nafar. Sesungguhnya saya di dunia itu ada jenis 4 orang. Abdin rizqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah. Ada orang yang dikasih harta dan ilmu, ya, dia gunakan untuk mendekat kepada Allah, wa yasilu bihi rahimahu, yang nyambungkan silaturahim, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, digunakan, dia punya harta dan ilmu digunakan untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, di sini ada juga orang yang dia diberikan, ya, abdi rizqahullah ilman, diberikan ilmu tapi nggak diberikan harta, maka ya fahuwa shadiqun, ya, tapi dia punya kejujuran,
sambil berkata, kalau saya punya harta saya ingin juga melakukan kayak orang yang dermawan itu. Jadi ada niat baik, Pak. Maka kalau kita cita-cita jadi orang kaya, ya, maka kita harus punya niat baik. Kalau saya kaya, ya Allah, saya ingin menjadi kayak Utsman bin Affan, kayak Abdurrahman bin Auf. Niatnya berbagi dengan banyak orang, bukan hanya janda tadi ya Pak yang dinafkahi di zaman Abdurrahman bin Auf, tapi anak-anak yatim, ya. Kemudian dakwah-dakwah yang kebaikan-kebaikan, ya. Bahkan orang-orang yang non muslim pun dapatkan kebaikan dengan apa, menyediakan air sumur, ya, sumur bor kalau hari ini untuk masyarakat, silahkan. Ya, jadi memang manusia itu berkaitan dengan niat ini yang hal krusial, hadirin sekalian, karena segala sesuatunya berangkat dari innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya memang dimulai dari niat. Maka di dalam hadis, hanya saja amal itu bergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Seorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, kami persilahkan kepada hadirin sekalian. Barakallahu fikum. Pak Suganda, silahkan Pak. Mau pakai ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya aja atau mau diskusi atau tanggapan aja Pak Ustadz. Jadi ini kisah nyata sih. Saya pernah ngobrol sama, ya sebut saja Bang Napi ya. Mungkin lebih tepatnya Dek Napi ya. Karena usianya baru sekitar 20-an gitu. Tapi dia udah bolak-balik masuk penjara itu katanya sekitar 6 atau 8 kali gitu. Saya tanya dia kasusnya apa gitu. Ternyata dia jambret Pak Ustadz. Jambret. Jadi memang kondisi gitu ya. Juga mungkin ada faktor ketagihan juga gitu ya. Jadi karena dia pernah cerita dia dapat istilahnya jackpot gitu ya, jackpot. Jadi begitu jambret di daerah Salemba gitu, dia sempat dapat 50 juta satu tas itu ya, dia jambret perempuan itu ya. Ya, terus saya tanya, memang kamu gak takut gitu ya? Ya takut juga sih, kan resikonya bisa digebukin, saya bilang gitu, digebukin kamu bisa mati juga gitu. Iya Pak, katanya. Dia bilang dia pernah sudah digebukin, terus mau dibakar gitu, udah disiram bensin, tinggal disundut aja. Terus saya tanya, terus gimana perasaan kamu waktu itu? Ya saya sih pasrah aja lillahi ta'ala gitu ya. Masya Allah ya, masih sempat bilang lillahi ta'ala gitu ya. Iya, tapi alhamdulillah waktu mau disundut itu nggak kejadian. Mungkin udah ada ketemu temennya Pak Siregar kali ya. Jadi diselamatkan. Selamatkan polisi katanya dia bilang. Ya gitu. Yang mau saya tanyakan untuk mungkin pendapat Pak Ustadz gitu. Dalam kasus kayak gitu sebenarnya bagaimana ya menurut pandangan Pak Ustadz? Apakah kalau memang amit-amit dia kejadian sampai meninggal gitu kan, posisinya apakah dia bisa diampuni gitu? Karena kan dia sih mikirnya udah pasrah lillahi ta'ala gitu ya. Terus kondisinya dia juga
karena kejahatannya itu memang dilakukan berulang-ulang gitu. Gimana Pak Asad? Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya karena saya seorang dai, pendekatan dari sudut dakwah loh, fikih dakwahnya. Itu kalau ketemu orang seperti itu memang harus kita ajak, kita gandeng untuk sama-sama perbaikan, Pak. Kita ngaji ini memang kita tidak bisa mengklaim kita yang terbaik, tapi kita pastikan kita ngaji ingin menjadi lebih baik dalam pandangan Allah. Jadi bukan merasa paling diri, merasa diri paling ini tidak benar dalam Islam. Ya, merasa diri paling benar, paling baik. Ini siapa kita manusia, besok bisa berubah, Pak. Orang masih hidup itu tidak ada yang lepas dari fitnah. Karena kita bukan nabi, bukan rasul yang maksum. Ya, apalagi situasi hari ini godaan begitu berat. Nah, kalau kasus adik tadi itu ya masih muda, dia sering masuk penjara, memang ini harus di dalam penjara itu memang harus ada pembinaan ruhani, ya. Nah, saya termasuk yang rutin juga ngisi di rutan Pondok Bambu kelas 2 apa kelas 1 itu yang perempuan itu, Pak. Itu saya rutin sebagai dai-nya Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ngisi itu ibu-ibu kajian kok Jumat, pada Jumat itu. Banyak yang kena narkoba, banyak yang ada yang korupsi dan sebagainya. Korupsi ada juga dulu. Situ tempatnya dulu siapa? Angelina Sondak apa siapa dulu situ yang Bu mantan Menteri Kesehatan juga yang pernah di situ, tapi mereka datang situ memberikan satu inspirasi, bangun masjid, kemudian sampai sekarang masih ngaji. Itu jadi dimulai di situ. Maka memang ini menjadi program-program penting, menyadarkan kembali sebenarnya, Pak. Jadi pendekatan dakwah itu dilakukan, kita sadarkan bahasanya perbuatan buruk ditinggalkan karena tidak ada kebaikannya nanti. Kalau dapat duit juga nggak berkah, gitu kan? Kalau nggak berkah jadi penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian orang seperti kasus tadi seumpamanya mati sampai dibakar, apakah matinya dalam keadaan yang baik? Ya jelas tidak, ya. Matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Hanya saja apakah diampuni atau tidak, maka dalam hal ini para ulama kita memberikan satu panduan. Kalau selama hidupnya masih ada keimanan, ya masih sholat, ya, tapi memang melakukan keburukan, ya namanya manusia itu kan memang ada potensi baik, potensi buruk, Pak. Jadi nggak ada itu manusia yang buruk terus selama hidupnya. Kalau apalagi kalau dia orang beriman, ya, kan iman naik turun, Pak. Yazidu bitta'ah wa yanqul bil maksiyah. Jadi naik turun. Kadang lagi semangat, wah sholat itu malam 11 rakaat. Kalau pas lagi malas, kadang bahkan melihat sesuatu yang diharamkan. Nah, ini kan iman naik turun. Maka kalau dia melakukan itu kemudian pada saat sebelum dia wafatnya dia bertobat kepada Allah, ya tadi itu bilang, ya sudah, ya Allah ampuni saya salah, ngaku pengakuan jujur kepada Allah. Tobat itu kan syaratnya 3, Pak. Satu, dia menyesal, ya, yang kedua dia tidak akan mengulanginya lagi, azamnya tekad. Yang ketiga, dia memang istighfar, ikuti dengan kebaikan, astagfirullah. Udah mau dibakar, dia istighfar, ya Allah ampuni hamba keliru, salah tahu, disalah jamret, gitu ya. Nah, jadi itu Allah Maha penerima taubat di saat seperti itu, butuh husnuzon sama Allah tuh, Pak. Ya, insya Allah diampuni, ya, walaupun tetap ada hitungannya, namanya keburukan tetap ada hitungannya. Entah dulu nanti dibersihkan dulu saat nanti di akhirat, ya, singgah dulu, mampir dibersihkan, ya, sampai bersih baru bisa masuk surga. Selama ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keimanan? Ya, keimanan itu gampangnya rasa takut kepada Allah, Pak. Ya. Jadi selama orang itu punya rasa takut kepada Allah, beriman itu. Jadi kalau sudah tidak ada rasa takut kepada Allah, apalagi nggak kenal Allah, ini yang bahaya. Dia merampok, ya, menganggap biasa saja, ya, apalagi tidak mau beristighfar, tidak mau kemudian, ya, untuk mengikuti, merubah diri menjadi lebih baik, maka ini yang dia khawatirkan, imannya tergerus lama-lama menjadi orang munafik. Orang munafik bahkan bisa hilang imannya menjadi, ya, semisal orang yang kufur kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Namun kalau menemui situasi seperti itu, setiap kita doakan, Pak, orang kayak gitu dapat hidayah. Bila perlu kita gandeng, kita ajak, kan. Nah, ini sangat diperlukan karena kita umat Rasulullah itu umat yang dibimbing dengan rahmat Allah. Jadi saat kita menjadi seorang pendakwah, maka hindarkan dari memvonis, menjudge orang, jangan. Tapi apa? Pendekatan kita sebagai umat dakwah adalah pendekatan mengajak tadi.
dengan keluasan rahmat Allah. Ayolah, seburuk orang hari ini buruk, masa lalunya buruk, belum tentu kan buruk ke depannya. Karena sahabat Nabi dulu jahiliyah buruk-buruk semua sebagian besarnya. Tapi ketika masuk Islam berubah, Pak. Nah, itulah makanya kemudian kalau kita membenci seseorang ya sewajarnya saja. Kalau kita kemudian mau mengajak bersama-sama, yuk kita sama-sama untuk perbaikan diri, ya itu tentu lebih baik karena kita umat Islam adalah umat dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Cukup? Kita cukupkan sampai sini karena waktunya udah bisa sholat duha ini, Pak, awal waktu. Baik, kita cukupkan sampai sini. Hadirin bapak-bapak yang semuanya, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada keliru, menyinggung perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, sama-sama kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.